Organisasi Anda ada di level mana? Mengenal 7 level kematangan operasional BQC. Di 2 episode sebelumnya, kita sudah mengenal 4 corak kerja, 4 cara berbeda sebuah organisasi menjalankan dirinya sendiri. Hari ini kita masuk satu lapis lebih dalam. Di dalam setiap corak, ada tingkatan kematangan yang berbeda-beda. Dan 7 tingkatan itulah yang akan kita bahas secara singkat hari ini. Satu persatu dalam satu peta besar. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberi Anda titik pijak yang jelas. Mari kita mulai. Level 1, Hero Driven. Kita mulai dari titik paling awal. Di level 1, tidak ada sistem yang benar-benar mengendalikan operasi. Keputusan dibuat oleh 1 atau 2 orang yang dianggap paling tahu. Owner, pendiri, atau figur senior yang pengalamannya tidak tergantikan. Kriteria keputusannya? Insting, pengalaman, dan siapa yang paling vokal saat itu. Proses kerja pun tinggal di kepala orang, bukan di sistem. Cara kerja bisa berbeda antar shift, antar orang, antar hari. Kalau si A yang pegang, aman. Kalau bukan si A, hasilnya tidak bisa diprediksi. Dan informasi? Tersimpan di kepala orang-orang kunci. Angka penting tidak tertulis. Keputusan sering dibuat sebelum data dilihat, atau tanpa data sama sekali. Satu pertanyaan yang jujur. Kalau Anda tanya angka yang sama ke 3 orang di bisnis Anda, apakah jawabannya sama? Level 2, Patchwork. Naik satu tingkat, bisnis mulai sadar bahwa ada yang perlu dibenahi. Mulai ada SOP, mulai ada meeting rutin, mulai ada checklist dan job desk yang tertulis. Tapi keputusan masih reaktif, hanya sekarang dibungkus meeting. Tidak jelas siapa yang benar-benar memutuskan, data apa yang wajib dipakai, dan kapan harus eskalasi. Akibatnya, meeting banyak, keputusan tetap kabur. Di sisi proses, SOP ada, tapi tidak hidup. Dibuat setelah masalah muncul, jarang diuji, jarang diperbarui, dan tidak dipakai secara konsisten. SOP-nya bilang begini, tapi di lapangan kondisinya beda. Kalimat itu terlalu familiar. Dan datanya mulai banyak. Excel di sana-sini, Google Sheets berlapis-lapis, laporan manual dari berbagai versi. Tapi tidak ada yang benar-benar dipercaya. Rapat lebih banyak membahas angka mana yang benar daripada apa yang harus diputuskan. Level 2 sering disalahartikan sebagai sudah rapi. Padahal yang terjadi adalah chaos yang tampilannya lebih rapi. Level 3, Enforced Discipline. Di sini sesuatu yang penting mulai terjadi. Ada target operasional yang diturunkan. Ada KPI yang dipantau. Ada review rutin, mingguan atau bulanan yang benar-benar dijalankan. Decision owner sudah ditunjuk. Tapi disiplin di level ini masih bergantung pada tekanan dan pengawasan. Sistem berjalan karena diawasi, bukan karena sudah menjadi cara kerja yang natural. Kalau pengawasan dikendurkan, sistem ikut mengendur. Orang masih sering ragu mengambil keputusan dan lebih memilih menunggu arahan dari atas. Proses sudah ada dan dipakai, tapi stabilitasnya dicapai lewat tekanan, bukan lewat desain yang baik. SOP dijalankan karena ada konsekuensi, bukan karena orang benar-benar memahami mengapa proses itu penting. Data dikumpulkan, tapi karena diwajibkan, bukan karena dibutuhkan. Laporan ada, KPI ada, tapi analisisnya berhenti di angka. Pelaporan lebih penting daripada pemahaman. Level 4, Institutionalized Discipline. Ini batas paling penting dalam seluruh perjalanan kematangan operasional. Di level 4, sistem tidak lagi bergantung pada tekanan. Siklus kontrol berjalan konsisten. Review menghasilkan keputusan nyata, penyimpangan ditindaklanjuti, dan ada follow-up yang jelas. Decision owner tidak hanya ditunjuk. Mereka berani, konsisten, dan tahu batas eskalasi mereka. Proses sudah menjadi cara kerja normal, bukan alat pengawasan. Orang tahu urutan kerja, standar kualitas, dan titik kontrol yang penting. Masalah yang sama jarang muncul 2 kali, karena akarnya dicari dan diselesaikan. Dan data, untuk pertama kalinya, dipercaya. Ada satu versi angka yang disepakati lintas fungsi.
Energi organisasi tidak lagi habis untuk menyamakan data, tapi mulai diarahkan untuk mengambil keputusan berdasarkan data itu. Inilah yang kami sebut minimum healthy state. Kondisi minimum sebuah bisnis bisa dikatakan sehat secara operasional. Di bawah ini, pertumbuhan agresif sangat berisiko. Di atas ini, barulah perbaikan yang lebih kompleks bisa dijalankan dengan aman. 4 level pertama. Satu perjalanan yang tidak sederhana. Dari bisnis yang sepenuhnya bergantung pada orang, menambal masalah dengan dokumen yang tidak hidup, membangun disiplin lewat tekanan, sampai akhirnya sistem berjalan karena memang sudah menjadi cara kerja yang natural. Level 4 adalah fondasi. Dan fondasi itu tidak bisa dilewati. Tapi perjalanannya belum selesai. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke 3 level terakhir, di mana cara pandang berubah sepenuhnya. Bukan lagi soal mengendalikan operasi, tapi soal bagaimana membuat sistem tumbuh, mengalir, dan bertahan di tengah perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya.